Lembaga Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bapak PLT Inspektur Jenderal, Wakil Sekretariat dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga Direktur Pendayagunaan SDMK. Ini adalah penjelasan hasil investigasi tim gabungan yang akan disampaikan oleh PLT Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, namun sebelumnya diawali dengan pengantar yang akan disampaikan sedalam-dalamnya bahwa atas berpulangnya sebenarnya tahun ini sudah 6 peserta intensif ya. Pada program untuk tahun 2026 ini kami memberikan sangat perhatian khusus dan serius pada setiap kasus yang terjadi dan menjadi bahan evaluasi kami. Kementerian Kesehatan saat ini setiap kejadian itu telah melakukan audit medis dan investigasi bersama tim gabungan. Sedikit saya perkenalkan, sebenarnya ada beberapa tim juga ya yang tidak ikut preskon. Yang pertama adalah terima kasih Pak PLT Irjen karena beliau memang tugas dalam rangka investigasi setiap kejadian-kejadian yang ada di intensif. Kemudian dari Konsil Kesehatan Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Kemudian ada dari Kolegium Psikiater. Kita hadirkan di sini dan terima kasih Pak Waketum, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Saat ini kami selalu kolaborasi bersama-sama dengan IDI terkait dengan pelaksanaan program khususnya terkait dengan program intensif tenaga medis tenaga kesehatan. Berdasarkan beberapa hasil audit tim investigasi, sebenarnya penyebab kematian 6 itu karena sakit. Sekali lagi, karena sakit. Kondisi sakit yang diderita. Dan hampir sebagian besar dari 6 memang ada satu terkait dengan proses tata kelola ya. Ada satu yang memang ditemukan adanya overtime ya, artinya lebih dari 40 jam. Tapi yang lainnya tidak ada pada proses penyelenggaraan intensif. Maksudnya tata kelolanya sebenarnya sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, memang investigasi ini kita melihat ada beberapa aspek yang perlu dikuatkan. Nanti kita dengar satu persatu dari teman-teman, yaitu nanti hasil investigasi ya. Yang pertama terkait dengan kematian dari yang baru-baru ini yang terjadi di Rumah Sakit Intensif di Wahana Sentra Medika Cisalak ya. Kemudian yang kedua, kita akan memaparkan kembali recall ya. Recall kenapa kita butuhkan supaya teman-teman melihat kembali bahwa ada beberapa memang tata kelola yang kita sudah perbaiki. Tetapi memang ada beberapa yang memang perlu kita kuatkan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu setelah nanti hasil investigasi kita bisa tanya jawab lebih mendalam. Nah, dan saya di sini juga ada IDI yang selalu turun langsung bersama dengan kami. Terus yang ketiga adalah teman-teman harus tahu tata kelola apa yang sudah kita perbaiki, gitu ya. Karena nanti akan terlihat bahwa keputusan Menteri Kesehatan sudah keluar. Setelah meninggalnya ini kita lakukan perbaikan-perbaikan. Penguatan jam kerja dan lain-lain. Ya, nanti akan dipaparkan. Kemudian pedoman pengaturan pembatasan jam kerja di puskesmas seperti apa, di rumah sakit seperti apa. Ya. Yang terpenting adalah bahwa satu hal yang saya lihat sangat penting di sini adalah komunikasi. Orang terdekat dari peserta intensif adalah pendamping. Pada saat pendamping
tidak memberitahu ataupun tidak ingin tahu dengan peserta intensifnya, maka akan terjadi seperti ini. Gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak perlu nanti banyak, kita akan mendengarkan hasil investigasi yang di Cisalak ya, di Wahana. Yang kedua adalah terkait dengan tata kelola yang sudah kita perbaiki ya, dan kemudian nanti ID akan menambahkan, kemudian terkait dengan beberapa hal dari konsil dan kolegium psikiater juga akan menambahkan. Kami dari Kemenkes ketika mendengar kabar musibah yang dialami oleh Dr. SJM telah menerbitkan surat tugas untuk segera melakukan tugas-tugas investigasi ketika mendengar kabar tersebut. Kita telah melakukan klarifikasi, kita melakukan kegiatan konfirmasi dan lain sebagainya, dan hasilnya akan kami paparkan kepada kawan-kawan wartawan. Next, mungkin. Oke, next. Ya, jadi Dr. SJM ini adalah salah satu dokter yang mendapatkan, yang melaksanakan kegiatan internship di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital. Beliau adalah dokter lulusan Unhas yang memang berlokasi awalnya adalah di Makassar. Kemudian beliau mendapatkan kegiatan internship ditugaskan di Rumah Sakit Sentra Medica. Berdasarkan hasil dari profiling kami, beliau ketika melaksanakan tugas internship ini, beliau bertinggal atau berlokasi di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika beliau melakukan kegiatan ini, beliau sehari-harinya ketika melaksanakan kegiatan pulang pergi ke Rumah Sakit Sentra Medica, beliau menggunakan kendaraan yang memang dalam jangka waktu tempuhnya adalah sekitar 40 menit. Kemudian kita mendapatkan informasi dari keterangan beberapa pihak dan juga keterangan dari pihak-pihak lain bahwa ketika beliau melaksanakan kegiatan intensif di Rumah Sakit Sentra Medica, beliau selama 2 minggu pertama diantar oleh ibunda beliau dari awal sampai akhir kegiatan orientasi selama 2 minggu. Next. Nah, kami sampaikan bahwa dari data-data yang ada bahwa beliau ke depan memang akan melaksanakan kegiatan intensif itu selama setahun. Untuk jangka waktu awalnya 6 bulan pertama, beliau akan melakukan kegiatan intensif ini di Rumah Sakit Sentra Medica. Nah, kemudian kalau Rumah Sakit Sentra Medica sudah selesai dilakukan kegiatan intensif, beliau akan ditugaskan untuk melakukan kegiatan intensif di puskesmas yang ada di wilayah Depok, seperti itu. Next. Nah, kami akan menjelaskan kronologis pelaksanaan intensif yang dilakukan oleh saudari Dr. SJM sampai beliau meninggal dunia. Jadi sebelum beliau melaksanakan kegiatan intensif, beliau telah melakukan kegiatan MCU